Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak-tak-deng-deng. Miskin banyak gaya, hobinya foya-foya. Miskin banyak gaya, padahal orang susah. Rencana pemindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara makin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah memilih nama ibu kota dari sekitar 80 nama yang diajukan kepada Presiden. Presiden Jokowi akhirnya memilih nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 17 Januari 2022 lalu. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memang menyodorkan banyak usulan nama ibu kota baru, di mana usulan tersebut melibatkan para ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya. Beberapa nama yang diusulkan tersebut antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara. Pada akhirnya nama Nusantara lah yang dipilih. Nusantara dipilih karena memang nama tersebut sudah dikenal sejak dulu dan sudah sangat ikonik di kalangan masyarakat internasional. Akhirnya punya nama juga nih ya, bakal ibu kota negara kita yang baru ini ya. Namanya keren pula ya, Nusantara. Nah, walau ibu kota yang baru ini hanya akan jadi pusat pemerintahan ya dan bukan pusat ekonomi atau bisnis, namun tentu saja tidak menutup kemungkinan jika nanti akan banyak aktivitas dan iklim ekonomi serta bisnis yang bakal ikut terseret ke ibu kota yang baru ini. Bukan tak mungkin akan banyak sentra hiburan yang berdiri di ibu kota baru yang bernama Nusantara ini ya. Makanya entitas-entitas hiburan dan showbiz di ibu kota lama ini perlu menyiapkan diri. JKT48 yang sudah eksis di Jakarta perlu untuk mempertimbangkan buka cabang di Nusantara. Namanya tentu saja NST48 ya, atau DWP alias Jakarta Warehouse Project. Itu juga perlu untuk bikin NWP alias Nusantara Warehouse Project. Nanti musiknya disco EDM etnik Majapaitan ya. Tentu saja nama musisinya ya ala-ala Majapaitan juga. Misal Lembu Sora Elektron atau The Hayam Wuruk Techno atau Tutur Tinulars Project atau Khalid and the Jaya Katwang. Tidak ada yang jual bir di venue ya, jualnya tuak ya. Tidak ada intel di dalam kerumunan penonton, adanya telik sandi. Pokoknya sekali kolosal tetap kolosal. Insiden blunder akun media sosial Presiden Jokowi kembali terjadi. Kali ini terkait unggahan akun Jokowi tentang sirkuit Mandalika pada Senin 17 Januari 2022 kemarin. Dalam akun Twitternya, Jokowi membagikan sebuah video ilustrasi tentang sirkuit Mandalika dengan disertai narasi tentang keindahan alam dan potensi pariwisata Nusa Tenggara Barat seperti Pantai Tangsi, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, Sendang Gile, sampai Bukit Merese. Namun yang menjadi perhatian netizen ternyata justru ilustrasi sirkuit yang ditampilkan dalam video tersebut. Usut punya usut, sirkuit yang muncul dalam video yang diunggah oleh Jokowi itu ternyata bukan sirkuit Mandalika, melainkan sirkuit internasional Algarve yang ada di Portimao, Portugal. Banyak netizen yang menyadari kesalahan tersebut dan langsung membanjiri unggahan video Jokowi dengan komentar miring. Unggahan video di akun Jokowi itu kemudian langsung dihapus. Aneka komentar terkait insiden ini pun langsung bermunculan. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Hakim. Ia menyatakan bahwa perlu adanya evaluasi tim media sosial di lingkup Kementerian Sekretaris Negara. Memang benar, akun Twitter Pak Jokowi salah menampilkan gambar sirkuit Algarve di Portugal sebagai sirkuit Mandalika. Namun sebagai masyarakat yang sudah bertahun-tahun dipimpin oleh Pak Jokowi, kita seharusnya bisa melihat kesalahan tersebut dari kacamata yang berbeda. Bisa jadi ya, itu memang disengaja. Itu adalah ide Pak Jokowi sendiri yang memang ingin postingannya tersebut sengaja salah sirkuit ya. Tujuannya agar masyarakat kita itu kritis dan kemudian mau mencari tahu tentang sirkuit
Mandalika ya. Ingat ya, dulu Pak Jokowi pernah menyebut Blitar sebagai tempat kelahiran Bung Karno. Padahal Bung Karno lahirnya di Surabaya. Nah, kesalahan Jokowi itu kemudian membuat banyak orang mencari tahu tentang tempat kelahiran Soekarno. Pada akhirnya ketahuan kan kalau Soekarno lahirnya di Surabaya, bukan di Blitar ya. Nah, dalam kasus salah sirkuit ini polanya kemungkinan sama. Jokowi sengaja menyalahkan diri demi mewujudkan masyarakat yang lebih kritis dan melek pada dunia balap. Dan hal itu bisa dimulai dengan memperkenalkan sirkuit Mandalika. Terbukti loh ya, masyarakat kini jadi banyak yang tahu bagaimana bentuk sirkuit Mandalika setelah akun Jokowi itu salah posting gambar ya, salah posting ilustrasi. Bayangkan betapa Jokowi itu rela menjadi martir untuk kemajuan dunia balap tanah air kita loh. Bayangkan ini kalau bukan Jokowi nggak ada yang mau. Ini semua demi Indonesia yang lebih racing, demi Indonesia yang lebih wani liaran ya. Dunia balap Indonesia ini berhutang banyak pada Jokowi. Mari kita doakan semoga Bapak Jokowi ini senantiasa sehat agar nanti bisa ditawari ya main film yang racing itulah, film Fast and Furious misalnya ya. Kemarin kan Joe Taslim, besok Jokowi, cocok nih. Dasar juga nih kalau lihat Pak Jokowi itu ditempeleng sama Dominic Torito ya. Nanti sama Jokowi nggak dibales tempeleng, cuma dibilang sabar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji penampilan band Nidji saat tampil di Jakarta International Stadium pada Minggu 16 Januari 2022 kemarin. Nidji memang menjadi band yang diundang untuk tampil dalam uji coba sound system Jakarta International Stadium. Melihat penampilan band Nidji saat uji coba sound system JIS kemarin, sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadion. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Begitu tulis Anies Baswedan dalam unggahan di akun Instagramnya. Postingan tersebut tak pelak langsung mendapatkan tanggapan yang meriah dari netizen. Pasalnya, postingan itu dianggap sebagai sindiran politik sekaligus serangan balik yang tajam terhadap Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang memang sangat sering menyindir Anies Baswedan beserta program-programnya. Giring sendiri sudah tidak lagi menjadi vokalis Nidji sejak dirinya aktif di politik. Posisinya sebagai vokalis digantikan oleh Yusuf Ubay yang merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol tahun 2014. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar pun merespons unggahan Anies tersebut. Ia mengatakan bahwa Anies perlu mengundang Nidji bukan hanya ke Stadion JIS, namun juga ke lokasi sirkuit Formula E. Oke, terkait berita band Nidji yang menjadi pengisi uji coba sound system di Stadion JIS Jakarta ini, kami telah menghadirkan narasumber yang tentu saja layak untuk membicarakan isu ini. Siapa dia? Ya benar, Prayit ya. Jadi Mas Prayit ini ternyata adalah Nidjiholik ya. Jadi kita akan tanya-tanya tentang insiden ya, bukan insiden ya, tentang kejadian Nidji ngisi menjadi pengisi uji coba sound system di JIS kemarin ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit. Kabar baik? Alhamdulillah. Mas, tadi kan ada berita nih tentang Nidji yang jadi pengisi band pengisi di acara uji cobanya Stadion JIS. Jenengan sebagai Nidjiholik, jadi Nidjiholik kan? Iya, gimana tanggapan panjenengan Mas? Karena Mas Anies ini juga katanya menyindir halus Giring yang sudah keluar dari Nidji. Katanya setelah kata Mas Anies kan tidak ada sumbang-sumbangnya gitu. Gimana pendapat panjenengan? Ya. Oh, memang cocok sebenarnya kalau Nidji jadi pengisi acara di JIS uji coba sound system. Alasannya Mas? Oh, karena band ini memang dari dulu lekat dengan dunia elektronik. Maksudnya gimana? Oh, contohnya Giring kalau nyanyi selalu berpose seperti muter lampu. Gimana? Oh iya, this is disco. Iya, muter lampu memang ya. Cocok. Oh. Nah, terus kalau dalam hal ini jenengan bila siapa nih? Anies atau Giring? Walaupun ini bukan persetujuan antara Anies dan Giring ya. Gimana pendapat panjenengan soal ini? Iya. Oh, tetap bela Anies berarti. Alasannya? Oh, karena jenengan Nidjiholik bukan Giringholik. Oh, mantap. Jadi ini murni ya profesional aja gitu ya. Berarti tidak ada yang salah dari captionnya Anies Baswedan ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau jenengan berada di posisi Giring gimana? Oh, langsung dijak gelut.
Oh, barbar tenan. Ini soal harga diri berarti ya. Oh, sip. Tidak terima disindir ya nek wani ijen karo ijen ngono ya. Senggel ngono, tidak main sindir-sindiran gitu ya. Lanang kok nyindir gitu ya. Oke, siap. Lanang tenan kuwi Mas Praid. Sangar. Oke, siap. Terima kasih Mas Praid. Ya, itulah obrolan saya bersama Mas Praid terkait isu Anis dan Niji ini ya. Obrolan saya bersama Mas Praid ini sekaligus menjadi pengakhir episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan berpengalaman ya. Sampai jumpa. Iki Niji tenan iki. Jare mah pindah, wingi jarene seneng karo Hindia. Heeh. Lah piye? Niji kurang indie lho, Pak. Heeh, apik Hindia lho, indie ngono ya. 420. Oke. Oh, Iksan Scooter. Oh, Ebit GAD. Heeh, Ebit GAD. Karo Hengki Supit ya.